Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang struktur tubuh serangga insekta dan ordo dalam kelas insekta, yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman dengan dosen pengampu Ibu Betty Kadir Lahati. Sebelumnya saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Fahdi Air Yusuf dari program studi ilmu tanah semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate. Iya baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Apa itu serangga insekta? Serangga insekta serangga atau insekta dalam taksonomi adalah salah satu kelas di dalam filum Arthropoda yang merupakan kerajaan binatang. Kemudian serangga ialah benda hidup dari kelompok hewan invertebrata kelas insekta yang mempunyai bilangan spesies terbanyak. Kemudian ciri-ciri insekta atau serangga. Yang pertama, tubuh. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Selanjutnya, kaki. Insekta memiliki sepasang kaki pada setiap segmen toraks, sehingga jumlah kakinya 3 pasang dan berfungsi untuk berjalan. Selanjutnya, sayap. Kebanyakan insekta memiliki sayap pada segmen kedua dan segmen ketiga di daerah dada. Pada jenis lain, sayapnya tereduksi, bahkan ada yang tidak memiliki sayap. Selanjutnya, makanan. Makanan insekta ada yang berupa sisa organisme lain, ada yang hidup sebagai parasit dalam tubuh atau tumbuhan, hewan, bahkan manusia, serta bersimbiosis dengan organisme lain. Selanjutnya, alat pernapasan. Alat pernapasan insekta berupa trakea. Kemudian alat ekresi berupa tubulus malipigi yang melekat pada bagian posterior saluran pencernaan. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi yang dimiliki oleh insekta adalah sistem sirkulasi yang terbuka. Kemudian, organ kelamin. Organ kelamin insekta berjumlah 2, artinya insekta jantan dan insekta betina terpisah. Alat kelaminnya terletak pada segmen terakhir dan abdomen. Selanjutnya, fertilasi. Fertilasi pada insekta terjadi secara internal. Selanjutnya kita masuk ke struktur tubuh insekta atau serangga. Di sini ada 4 bagian yang saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, kepala atau caput. Pada kepala insekta terdapat sepasang antena, sepasang majemuk atau mata faket. Kadang-kadang ditemukan juga mata tunggal atau oculus dan mulut. Sedangkan mulut tersusun dari sepasang mandibula, 3 pasang maksila, bibir atas atau labrum, bibir bawah atau labium yang berbeda-beda tergantung dari bentuk mulutnya, serta organ perasa atau palpus. Bentuk kepala insekta dapat dibedakan berdasarkan bentuk mulut dan makanan yang dimakannya. Selanjutnya, dada atau toraks. Dada terdiri dari 3 segmen atau ruas yang terlihat jelas, yaitu dari depan protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Dan pada setiap segmen terdapat sepasang kaki. Sayapnya terdapat mesotoraks dan metatoraks. Pada insekta yang bersayap sepasang sayap,
Sepasang sayap. Oh, mohon maaf, kita lanjut. Sepasang sayap belakangnya mereduksi, mengecil, dan disebut halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Tubuh insekta diperkuat dengan rangka luar atau eksokelet dari chitine. Berikutnya susunan kaki. Susunan kaki pada insekta terdiri dari ruas-ruas, yaitu panggul atau koksa. Kemudian gelang paha atau trochanter dan paha atau femur. Kemudian ruas betis atau biasa disebut tibia dan ruas-ruas kaki atau tarsus. Kemudian perut atau abdomen. Pada perut insekta ada 11 segmen. Pada stadium embrio segmen ditemukan lengkap, tetapi pada bentuk dewasa segmen di bagian posterior menjadi alat reproduksi. Abdomen dalam bentuk dewasa tidak berkaki, tetapi pada stadium larva dia mempunyai kaki. Pada abdomen terdapat spirakel, yaitu lubang pernapasan yang menuju tabung trakea. Anatomi internal terdiri dari beberapa sistem organ yang kompleks, yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem pengeluaran zat, dan sistem saraf. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem pernapasan. Sistem pernapasan insekta bernapas dengan sistem trakea yang berupa tabung bercabang dan dilapis kitin. Oksigen masuk secara langsung dari trakea ke sel-sel tubuh. Sistem trakea membuka ke bagian luar tubuh melalui spirakel, yaitu pori-pori yang dapat membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara dan membatasi hilangnya air. Kemudian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada insekta dia berupa sistem sirkulasi terbuka dengan organ sebuah jantung pembuluh yang berfungsi sebagai memompa hemolimfa. Dia melalui sinus hemosoel, kemudian menyuplai organ-organ dan jaringan-jaringan. Fungsi darah yang utama pada serangga adalah dia mengantarkan nutrien, sisa metabolisme, dan hormon. Kemudian sistem pengeluaran zat atau ekskresi. Sistem ekskresi pada insekta berupa tubulus Malpighi yang melekat pada bagian posterior saluran pencernaan. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk menghasilkan dan mengalirkan impuls elektrik, mengintegrasikan informasi yang diterima dan menstimulasi otot untuk pergerakan. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf visceral atau sistem saraf stomedial. Kemudian kita masuk ke sistem indera. Organ indera serangga meliputi organ fotoreseptor, kemudian kemoreseptor, dan mekanoreseptor. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaan insekta atau serangga. Nah, sistem pencernaan insekta atau serangga di sini dibagi dalam 3 daerah utama, yaitu yang pertama usus depan, kedua usus tengah, yang ketiga usus belakang. Usus depan atau biasa disebut foregout berasal dari ektodermal. Daerah ini dibagi menjadi paring, oesophagus atau crop, dan proventriculus. Kemudian usus tengah atau midgut berasal dari endodermal. Daerah ini hanya meliputi ventriculus. Kemudian kita masuk ke usus belakang atau biasa disebut
hungut. Daerah ini terdiri dari ileum, recteum, dan anus. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi insekta atau serangga. Sistem reproduksi insekta atau serangga, sebagian besar serangga bersifat dioecious, yaitu memiliki individu jantan dan betina yang mampu kawin untuk menghasilkan zigot. Namun, dalam kasus yang tidak umum terdapat juga beberapa jenis serangga yang bereproduksi tanpa gamet jantan. Bentuk reproduksi aseksual dikenal sebagai partenogenesis. Serangga ametabola tidak mengalami metamorfosis yang ditemukan pada serangga primitif tidak bersayap. Kemudian berikutnya klasifikasi insekta atau serangga. Berdasarkan tipe makanannya, berdasarkan ada tidaknya sayap. Berdasarkan tipe makanannya, serangga dikelompokkan sebagai fitofagus, memakan tumbuhan misalnya jaringan daun, batang dan akar. Terus zoofagus, memakan hewan lain termaksud vertebrata atau invertebrata. Kemudian serangga saprofagus. Serangga saprofagus ini memakan materi-materi organik yang telah mati termaksud kolombola. Selanjutnya berdasarkan ada tidaknya sayap, insekta dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu insekta tidak bersayap. Insekta ini dikelompokkan dalam subkelas Apterygota, dan insekta bersayap dikelompokkan dalam subkelas Pterygota. Kemudian kita masuk ke subkelas atau ordo insekta. Yang pertama, ordo Protura. Yang kedua, ordo Collembola. Yang ketiga, ordo Tisanura. Yang keempat, ordo Archegenata. Yang kelima, ordo Diplura. Yang pertama, ordo Protura. Maksudnya yang pertama di bawah ini Oekenthemidae. Mempunyai trachea dengan dua pasang spiraculum pada toraks. Alat tambahan pada abdomen mempunyai sebutan terminal fascicle. Kemudian Protentomidae. Protentomidae tidak mempunyai trachea dan spiraculum. Alat tambahan pada abdomen mempunyai dua pasang terminal fascicle. Kemudian Acherentomidae. Acherentomidae tidak mempunyai trakea dan spiraculum. Alat tambahan pada abdomen hanya pasangan pertama yang mempunyai terminal fascicle. Selanjutnya ordo Colombola. Colombola dibagi menjadi dua subordo berdasarkan bentuk tubuh dan sifat abdomennya, yaitu yang pertama subordo Arthropleona. Subordo Arthropleona tubuhnya panjang, abdomen terdiri dari 6 ruas yang jelas. Subordo ini dibagi menjadi 4 famili, yaitu Poduridae, Onychuridae, Istomidae, dan Entomorbidae. Yang kedua, subordo Symphyleona. Tubuhnya oval atau bulat. Keempat, ruas abdomen berfungsi menjadi satu. Sedang ruas kelima dan keenam membentuk apikal papila yang kecil. Selanjutnya ordo Tisanura. Oke, kita masuk ke ordo Tisanura.
Ordo Tisanura dibagi menjadi 4 famili. Yang pertama, famili Lepidotricidae. Nah, famili Lepidotricidae ini mempunyai mata faket kecil. Letak keduanya terpisah lebar. Mempunyai okeli, koksa kaki tengah dan belakang tidak mempunyai stili. Tarsus beruas 5. Letak stil abdomen bervariasi. Tubuhnya ada yang tertutup sisik, ada yang tidak. Serangga pelari. Kedua, famili Nicoletidae. Famili Nicoletidae ini tidak mempunyai mata faket dan okeli. Koksa kaki tengah dan belakang tidak mempunyai stili. Trasi beruas 3 atau 4. Letak stil abdomen bervariasi. Tubuhnya ada yang tertutup sisik, ada yang tidak. Yang ketiga, famili Lepismatidae. Famili Lepismatidae mempunyai mata faket yang kecil dan letak keduanya terpisah. Tidak mempunyai okeli. Koksa kaki tengah dan belakang tidak mempunyai stili. Tarsi beruas 3 atau 4. Letak stili abdomen bervariasi. Tubuhnya selalu tertutup sisik. Yang keempat, famili Machilidae. Famili Machilidae mempunyai mata faket yang besar dan letak keduanya berdekatan. Koksa kaki tengah dan belakang mempunyai stili. Tarsi beruas 3. Abdomen mempunyai stili yang terletak pada ruas kedua sampai ke 9. Dan kemudian serangga pelompat. Selanjutnya ordo Archaeognatha atau Microcoryphia. Microcoryphia serupa dengan serangga perak pada ordo Tisanura. Tetapi mereka lebih silindris, maksudnya silindris, dengan toraks agak melengkung, mata majemuk besar dan bersinggungan. Terdapat mata tunggal. Masing-masing mandibel memiliki satu titik artikulasi dengan kapsul kepala. Tarsi 3 ruas dan koksa-koksa tengah dan belakang biasanya mengandung stilus sebagai dengan eversibel. Vesicles dekat stil di abdomen. Kemudian selanjutnya serangga, kita masuk ke serangga ini hidup di daerah rumput atau hutan di bawah daun-daunan, di bawah kulit kayu, batu-batuan, karang dan tempat-tempat yang serupa. Kebanyakan mereka adalah binatang malam dan matanya bercahaya pada waktu malam bila disinari dengan lampu. Selanjutnya ordo Diplura. Ordo Diplura dibagi menjadi 3 famili. Yang pertama, famili Campodeidae Cerci. Lebih dari satu ruas dan tidak terbentuk catut. Cerci beruas banyak sepanjang antena. Stili pada abdomen terletak pada ruas kedua sampai ke-7. Tidak mempunyai palpus. Panjang tubuh 4 mm atau lebih. Yang kedua, famili Anajapigidae. Famili Anajapigidae mempunyai sersi yang lebih pendek dari antena. Beruas banyak akan tetapi jumlah ruas lebih sedikit dari anggota Campodeidae. Sersi tidak terbentuk catut. Dia mempunyai palpus. Stile pada abdomen terletak pada ruas ke-1 sampai ke-7. Yang ketiga, famili Japigidae. Famili Japigidae mempunyai sersi beruas 1 dan terbentuk catut. Iya baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.